Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channelku, di YouTubeku, yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep masakan sehari-hari, masakan rumahan, masakan Indonesia yang terbuat dari terong. Nah teman-teman, jika kalian punya terong, bingung mau dibuat apa? Lebih baik kita masak seperti ini. Masak terong cabai garam. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman. Yuk, mari kita masak, mari kita markisak. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai 3 buah terong yang ukurannya cukup lumayan besar dan panjang ya tentunya ya. Kemudian 3 buah terong itu saya potong serong-serong seperti ini. Sebelum saya potong serong-serong, saya pastinya akan mencuci bersih si terongnya. Kemudian teman-teman lakukan proses ini hingga semua terong terpotong-potong serong ya. Kalau semua terong sudah terpotong semua, terpotong serong-serong seperti ini, kemudian terongnya ini mau aku rendam dengan larutan garam ya. Ini bertujuan agar terongnya ini tidak mudah menghitam ya teman-teman, biar ntar kalau dimasak itu kelihatannya lebih cantik dan menarik untuk dimakan. Oke, lanjut, saya sisihkan dulu terongnya, kemudian saya siapkan bumbu dapurnya. Untuk bumbu dapurnya ini saya menggunakan 1 genggam bawang merah ya. Kemungkinan ini saya menggunakan bawang merah ini ada 8 atau sampai 9 bawang merah ya. Ini bawang merahnya ini hanya aku belah jadi 2 atau aku potong-potong kasar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dicop nggak apa-apa, tapi yang penting teksturnya itu tetap kasar ya, harus tetap ada tekstur, jangan terlalu halus. Oke, selanjutnya setelah si bawang merah saya tepikan terlebih dahulu, saya akan mengambil 5 buah cabai rawit merah. Nah, untuk cabai rawit merah ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka, boleh di skip. Kalau yang nggak suka pedas, boleh di skip. Tapi bagi yang kurang pedas, kalau 5 cabai sukanya yang hotnya pedasnya itu sampai level-level 20 atau level 11 sampai 20, boleh ditambah. Jadi untuk cabai rawit ini opsional, tergantung selera ya. Selanjutnya saya mengambil cabai merah besar 1, kemudian ada cabai merah hijau juga besar, kemudian saya cuci bersih dan selanjutnya saya juga potong-potong serong. Lakukan hal potong-potong serong ini kepada cabai merah besar dan cabai hijau besar ya tentunya ya. Oke, selanjutnya saya akan mengambil 3 siung bawang putih teman-teman. Untuk takaran bawang putihnya ini memang lebih dikit daripada bawang merah ya. Selanjutnya bawang putihnya ini aku hanya iris-iris memanjang seperti ini. Gak perlu kita cincang ya si bawang putihnya, cukup dipotong iris-iris seperti ini aja, udah ntar hasilnya bagus kok kalau dalam masakan. Selanjutnya saya akan mengambil daun bawang ya. Di sini saya menggunakan daun bawang kurang lebih ada 3 batang ya. Kemudian kalau di daerah kalian sulit mendapatkan daun bawang, bisa diganti dengan bawang pre, tapi ambil bagian daunnya aja. Untuk bagian daun bawangnya ini saya potong-potong chop kasar aja ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bumbu dasar atau bumbu dapurnya untuk masakan cabai garam. Ada bawang merah, ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah besar, cabai merah hijau, bawang putih, dan tentunya si daun bawang itu sendiri. Oke, kalau sudah kita siapkan bahan-bahannya, kita sisihkan terlebih dahulu, dan waktunya sekarang kita memasak ya. Oh iya teman-teman, sebelum saya memasak, saya siapkan adonan crispy untuk si terongnya. Jadi saya di sini ingin membuat terongnya tuh crispy, baru saya tambahi dengan bumbu cabai garam. Untuk adonan crispy-nya ini saya menggunakan
tepung beras sebanyak 30 gram. Pokoknya perbandingannya antara tepung terigu dan tepung berasnya itu 1:3. Jika teman-teman nggak punya tepung beras di rumah, bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung tapioka dengan perbandingan yang sama 1:3 ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi, ini ada namanya baking powder ya. Untuk baking powdernya ini saya tambahkan itu sebanyak 1 sendok teh aja, jangan terlalu banyak ya, ntar hasilnya keras kalau terlalu banyak. Jadi saya tambahkan hanya 1 sendok teh aja. Kemudian selanjutnya saya tambahkan ada sedikit bumbu seasoning, yaitu garam. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa. Kalau teman-teman suka yang umami banget, bisa ditambahkan dengan kaldu ayam atau bisa diganti kaldu jamur ya. Kemudian setelah aku tambahkan bumbu seasoning, saya tambahkan kembali. Ini saya ada ladaku ya. Kalau teman-teman nggak punya lada bubuk ya, bisa menggunakan lada yang bundar-bundar yang utuh itu, tapi harus di blender terlebih dahulu ya, biar hasilnya halus ya, seperti jadinya kita enak makannya, nggak ada gronjal-gronjalnya. Nah, kalau semuanya itu sudah kita masukkan dalam satu mangkok ya seperti ini, jangan lupa kita beri air sambil kita aduk-aduk. Untuk airnya ini saya isi kurang lebih, saya menggunakan sebanyak 200 ml ya teman-teman. Kita masukkannya airnya ini sambil aduk-aduk sedikit demi sedikit, sambil kita mencari kekentalan yang diinginkan. Nah, jika kekentalannya sudah seperti yang kita inginkan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk kekentalannya itu pokoknya jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental. Yang penting kalau ditarik seperti begini dia netes ya, tapi netesnya nggak meluncur, masih netes gitu teman-teman. Selanjutnya terong yang tadi saya rendam dengan air garam, jangan lupa kita kocok-kocok kembali. Kemudian kita saring ya, kita saring biar airnya ini berkurang di dalam terongnya, karena terong itu termasuk sayuran yang menyerap air ya teman-teman. Jadi sebelum kita goreng, kita pastikan si terongnya kering terlebih dahulu. Waktu mengeringkannya ini nggak terlalu lama ya, kira-kira 5-7 menitan kemungkinannya teman-teman. Di sini saya mengeringannya dengan bantuan saringan tentunya ya teman-teman. Kalau udah kita saring, baru kita lanjutkan untuk menggoreng dan membuat terong crispy-nya. Untuk menggoreng terong crispy-nya ini kita harus menggunakan minyak yang benar-benar panas biar mendapatkan hasil yang renyah ya teman-teman. Nah, ini kita celupkan terongnya ke dalam adonan, kemudian tinggal kita goreng deh satu persatu hingga terongnya ini memenuhi pan-nya ya atau teflonnya ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kemudian kita masak hingga golden brown. Kalau sudah golden brown seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal ini hingga semua terong tergoreng ya tentunya ya. Oke, lanjut. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat bumbu cabai garamnya. Untuk membuat cabai garamnya ini sangatlah mudah tentunya ya teman-teman. Tinggal kita menumis semua bumbu dapur yang tadi sudah saya siapkan ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, cabai hijau besar. Saya tumis, saya gongseng-gongseng dengan menggunakan sedikit minyak. Saya tunggu hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum ya, tentunya saya tambahkan bumbu seasoning. Untuk bumbu seasoningnya ini saya ada saus tiram, kemudian saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian saya tambahkan garam,
penyedap rasa kaldu ayam atau bisa diganti dengan kaldu jamur. Kemudian ada sedikit gula pasir dan ada sedikit gula garam maksudnya saya. Nah, untuk garamnya ini jangan terlalu dikasih banyak-banyak ya, karena saus tiramnya sudah asin ya tentunya. Tapi kalau bagi kalian yang suka rasa asin, tergantung selera juga sih, boleh ditambahkan sesuka kalian ya tentunya ya. Karena kan cita rasanya orang itu berbeda-beda, ada yang suka manis, suka asin, ada yang suka rasa umami atau sedap ya tentunya ya. Oke, selanjutnya setelah aku tambahkan semua bumbu seasoning dan sudah aku gongseng-gongseng, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau dirasa sudah enak dan sesuai dengan selera yang kita inginkan, baru saya matikan kompor, kemudian saya masukkan terong crispy yang udah saya goreng sebelumnya. Nah teman-teman, kalau sudah kita tambahkan si terong crispy-nya, saya aduk-aduk. Alasan saya kenapa saya tambahkan terong crispy-nya waktu kompornya padam atau mati, karena biar tekstur si terongnya ini tetap renyah ya, tetap crispy kalau dimakan ya, masih krenyes-krenyes begitu. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur rata, baru saya angkat dan saya sajikan. Selanjutnya jangan lupa diberi taburan daun bawang di atasnya biar tampilannya makin cantik dan makin menggoda untuk selera makan kita. Dan ini teman-teman hasilnya, terong cabai garam, atau kita bisa kasih nama lainnya yaitu terong crispy cabai garam. Sudah sangat enak sekali dimakan untuk menu berbuka puasa. Rasanya asin manis, sangat enak, apalagi dimakan dengan nasi hangat tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Untuk resep lengkapnya sudah saya cantumkan di deskripsi dan di akhir video. Oke, sekian dulu. Semoga kontenku yang bertema masakan harian, masakan rumahan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, sekian dulu. Bye-bye dan waalaikumsalam.